wabarakatuh. Oke guys, karena hari ini aku habis ada kegiatan di salah satu stasiun TV dan kita balik ke apartemen dan mau klarifikasi dengan beredarnya video atau tuduhan-tuduhan terkait saya. Dan ini jujur sangat merugikan saya sebagai relawan sosial dan juga ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, guys. Nah, oke, dengan adanya video ini, kita mau menjelaskan rentetan tuduhan yang sudah disebarluaskan media sosial ya, melalui media sosial. Gitu. Oke, poin pertama, ini ada statement dari salah satu lawyer dengan statementnya seperti ini, guys. Belum kita bongkar aja, Bang, ya. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia. Ya. Jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu yang namanya Nopi. Kita mau menegakkan hukum kok. Nggak usah berbicara sekarang, kita menyampaikan suatu pendapat dari keadaan yang ada. Nanti kita tes urin aja, benar gak dia pemakaian narkoba? Kalau dia tidak pakai narkoba, laporan yang melaporkan ke saya akan pidanakan. Ya. Salah satu lawyer tersebut itu yang kita ketahui juga memang sedang berperkara dengan Tenovi dalam perkara-perkara lain. Dalam hal ini beliau menyebutkan bahwa menuduh dengan gamblang gitu ya, tanpa kata dugaan gitu kan di media sosial yang menyebut nama media sosialnya juga tidak dikunci gitu kan, artinya umum semua orang bisa lihat. Itu menyebutkan, menuduh seolah-olah beliau ini seperti aparat penegak hukum gitu kan. Nah itu menurut kita unsur-unsurnya sudah terpenuhi itu. Kenapa? Karena kita juga bisa buktikan nih dari sisi Tenovi sendiri sudah melakukan tes rambut. Tes rambut ini keabsahannya ya mungkin cukup lama ke belakang ya Teh ya. Dan juga dari hasil medical check up selama Tenovi jadi pramugari juga semuanya lengkap. Dan dokter di Balkes juga sudah menyatakan kesiapannya untuk memberikan kesaksian sesuai apa yang diketahui dan keahliannya. Oke. Nah, jadi ada statement juga terkait katanya ada beberapa orang ya, mungkin yang dia kenal atau hanya oknum aja, ini aku nggak tahu juga. Katanya banyak yang melakukan mengkonsumsi obat-obat dan lain-lain gitu. Guys, ini harus saya klarifikasi ya. Saya ini 8 tahun menjadi pramugari ya, bukan ecek-ecek baru anak kemarin sore gitu. Jadi kita tuh ada SOP sebelum kita jadi pramugari, itu tes ujung kaki sampai ujung kepala guys, itu dites jantung, fisik, nggak boleh ada luka-luka. Terus tes narkoboy juga salah satunya. Terus dilihat background checknya, misalnya background check kita tuh jelek, ya kita nggak akan bisa juga jadi pramugari. Itu banyak banget proses yang harus kita lalui. Jadi nggak semena-mena orang bisa jadi pramugari atau pramugara atau pilot gitu, itu nggak bisa ya. Dan kita nih ada story dari aku training, mau masuk training, kita di ada medical check up, terus sampai 2020 bulan Maret ya, ini buktinya. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum guys. Hari ini aku habis dari Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil story medical check up aku mulai dari tahun 2012 hingga 2020. Terakhir saya medical check up itu di bulan Maret ya guys. Dan saya resign di bulan November gitu. Jadi ini udah lengkap story saya selama 8 tahun bekerja di Sriwijaya, bahwa saya tidak pernah menggunakan obat-obat terlarang sesuai dengan tuduhan orang tersebut. Jadi karena statement dia seperti itu, saya merasa ini butuh dibuktikan karena jujur merugikan nama baik saya yang saya sudah jalani sosial ini 4 tahun. Sebenarnya ya kalau kita pikir secara mas logis ya, semua orang berhak melakukan kebaikan begitu, termasuk mungkin orang-orang yang bekerja di mata orang tuh buruk gitu ya mas. Mereka tuh punya hak untuk berbuat kebaikan. Kita tidak boleh menjudge orang hanya dari penampilannya aja. Mungkin kalau dia mikir
Jadi penampilan buruk, misalnya ya guys, ini hanya contoh aja. Orang tatoan berarti nggak boleh dong berbuat kebaikan. Enggak kayak gitu juga kan? Gitu. Jadi makanya saya merasa ini udah terlalu jauh ya dari case cuman donasi, terus tiba-tiba ke personal ya Mas. Makanya adalah kita pembuktian tanggal 29 Oktober 2024. Saya cek sengaja tuh di Balai Kesehatan Penerbangan. Dan hasilnya apa guys? Ini hasilnya. Oke, hari ini tanggal 25 Oktober 2024, saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan. Ini nomornya 144 dan akan langsung diserap. Nah, itu dia hasilnya. Aku share ya Mas. Aku share di media sosialku untuk bukti pada saat pengambilan urin. Terus katanya bisa jadi itu urin orang. Ada statement seperti itu. Logika guys, mana bisa? Di sana kan dijaga. Udah pernah belum sih tes urin ya? Kalau tes urin pengecekan detail itu dimanapun, setahu aku tas aja kita nggak boleh megang. Tas aja disuruh taruh luar, ya. Kita hanya boleh bawa handphone, kalau handphone boleh gitu. Saya minta izin juga, Bu, boleh saya bawa handphone untuk dokumentasi? Iya silakan, kata dia gitu. Makanya setelah saya ambil urin, saya tulis ada nomornya Mas, 144, saya langsung serahkan urin saya. Dan hasilnya sesuai dengan dugaan saya, karena saya nggak pernah merasa memakai darah tersebut. Hasilnya adalah negatif guys. Ya. Nah, setelah itu viral dan booming, saya juga nggak nyangka sih urin saya jadi viral ya. Terus setelah itu viral, maaf ya guys, suara aku agak serak karena lagi batuk. Dimintalah untuk tes rambut. Iya. Jadi memang setelah statement dari pengacara tersebut viral, akhirnya banyak nih pihak-pihak yang entah dari mana juga gitu kan, kenal juga enggak sama Teh Novi, ikut-ikutan memberikan komentar gitu kan. Komentarnya pun juga cukup tajam ya, menyebutkan nama juga gitu kan, di media sosial juga, yang dimana media sosialnya tidak di private ya, artinya untuk umum. Nah di situ yang bersangkutan menantang urin itu hanya temporary gitu kan, kalau berani rambut gitu kan. Dan memang dari sisi Teh Novi sebagai penggiat sosial yang punya tanggung jawab moral dan sosial yang sangat luas terhadap para pengikutnya, penontonnya maupun para mitra kerjanya, hal ini justru sangat-sangat merugikan gitu kan, bahwa hal yang sudah dibangun sejak lama dengan baik, reputasi juga yang cukup baik, seolah-olah dengan serta-merta coba-coba dituduh-tuduhkan seperti itu. Nah, ini juga ada statement yang katanya aktivis sosial ya Mas. Ini aktivis sosial, dia memberikan statementnya. Aku nggak tahu, padahal dia nggak ada legalitas sebagai pengacara, setauku gitu. Dan aku juga nggak kenal Mbak ini siapa, sama sekali aku tidak mengikuti Mbak ini. Tiba-tiba rame lah tentang statementnya dia guys. Ngomongnya kayak gini. Novi juga nggak baik-baik banget. Kalau lu tes urin saja itu tidak cukup, coba tes rambut. Terus dibilang jangan bawa-bawa masa lalu. Kenapa tidak boleh membawa masa lalu? Dia bergerak di bidang sosial, di bidang kemanusiaan. Kalau dia saja head on, ya, ngomongnya aja R-nya udah susah banget karena keberatan vinir menurut gue. Terus banyak lagi permak-permakan, itu setelah apa? Hah? Nah itu dia, gimana Mas tanggapannya Mas? Ya, jadi memang sekali lagi ya, sebagai public figure dan penggiat sosial media, atas dasar tuduhan-tuduhan yang memang sekiranya akan, kalau didiamkan akan merugikan. Nah itu jadi memang perlu proses pembuktian gitu kan. Salah satunya sudah dibuktikan yaitu tes rambut yang memang dilakukan di Labkesda DKI gitu kan, dan hasilnya sesuai dengan linear dengan urinnya, yaitu negatif. Jadi bahwa kita perlu ingatkan nih gitu kan,
bahwa netizen siapapun itu juga sebenarnya nggak apa-apa, nggak kenal dengan Teh Novi, boleh-boleh aja, sah-sah aja memiliki asumsi gitu kan atau dugaan, tapi pastikan ketika bicara di ruang publik itu memiliki bukti gitu kan. Kalau memang tidak memiliki bukti itu masuk ke unsurnya fitnah. Gitu. Jadi proses pembuktian Teh Novi di sini adalah untuk menguji ucapan-ucapan beliau ini apakah mengandung kebenaran ataukah mengandung fitnah gitu. Nah, jadi gimana Mas untuk langkah selanjutnya? Ya, jadi kalau dari sisi aspek hukum ya, dari aspek hukum itu secara unsur-unsur pasal kemungkinan memang sudah masuk gitu kan. Nanti kalau untuk upaya-upaya hukum kita akan kaji lagi seperti apa, tapi yang kita pastikan ini dari apa yang kita baca dan kita lihat itu masuk secara unsur. Karena guys, dia pasang foto aku tanpa adanya izin, bener nggak? Secara gamblang, terus dia juga membuka personal aku yang notabene dokumennya itu kita nggak tahu dari mana ya Mas. Kayak misalnya foto-foto masa lalu gitu, terus ada juga video terkait saya lagi di suatu acara, saya diundang guys ya, sekali lagi saya diundang di suatu acara, videonya kayak gini. Nah itu, saya tanya sama kalian, apakah itu di tempat clubbing katanya? Karena tuduhannya itu tempat clubbing kan ya Mas ya, tempat dugem. Yang pertama, ya guys, saya diundang pakaiannya saya sopan ya. Itu saya pakai blazer, saya datang dan setahu saya itu bukan tempat dugem. Kalau tempat dugem mungkin ada lampu-lampu kelap-kelip gitu ya Mas. Itu benar-benar hanya cafe live musik ya. Hanya untuk saya menghargai orang yang saya kenal, saya deket, saya diundang ya, saya pasti datang lah ya. Saya juga nanya Kak, itu video tahun 5 tahun lalu mungkin Mas, atau 4 tahun lalu gitu. Kok bisa tersebar luas ya? Berarti orang yang mempublish itu harus bertanggung jawab nantinya. Ya, jadi terkait apa data-data pribadi ataupun video-video arsip pribadi yang memang disebarluaskan seperti itu juga kita kaji mana-mana hal-hal yang masuk ke dalam kategori perlindungan data pribadi gitu kan. Jadi yang bersangkutan nanti akan kita undang atau seperti apa upaya hukumnya untuk mengklarifikasi dapat dari mana data-data tersebut, siapa pemberinya, siapa pemiliknya, siapa yang menyebarkan, dan itu akan kita coba telusuri sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, bahwa memang di zaman medsos ini kita memang zaman yang terbuka, bebas, tapi juga kita harus bisa bertanggungjawabkan ketika kita men-share sesuatu yang bukan milik kita itu agar lebih bijak. Diupayakan ada komunikasi dulu gitu kan. Nah ini sama sekali ujuk-ujuk seperti itu gitu kan. Nah jadi kemungkinan hal itu juga bisa dilakukan upaya-upaya yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, jadi ini guys dapat statement terkait salah satu pengacaranya Mas A ini. Katanya saya adalah pelaku penggelapan roda 4 guys. Katanya seperti itu. Guys, muka saya mungkin pelaku ya. Ini agak lucu sih sebenarnya, menggelitik. Kok statement yang katanya tanpa adanya bukti kok bisa dilontarkan sama seorang pengacara yang harusnya punya kode etik dan moral. Ya, sesuai dengan sumpahnya ya Mas gitu. Kok bisa seperti itu, dan saya juga nggak tahu ya ini masalah donasi si A kok melebar kemana-mana gitu. Tapi it's okay, ini kita itu ya Mas, klarifikasi semuanya. Perlu nggak saya bongkar, dan patut saya duga Novi itu adalah penjahat pemain roda 4. Ini saya punya barang buktinya, boleh dilihat ke sini. Ini ada berapa jumlah transfer atas nama Novi ya, yang memang dia patut diduga merugikan masyarakat meskipun sudah SP3, tapi dengan cara-cara melawan hukum. Nah, jadi ini 2 tahun lalu ya Mas? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu
saya jujur udah dijelaskan ya, sampai video yang sebelumnya kita tayangkan ulang, tapi saya belum ada klarifikasi. Kemarin kan lagi ada beberapa acara ya Mas, agak padat juga. Saya barulah nih ada klarifikasi. Jadi saya ini adalah korban yang mobil saya dibawa oleh orang yang tidak bertanggung jawab, guys. Ya, kita udah jelasin sih kronologinya, mulai dari saya membantu teman saya, ya, karena teman saya ini butuh uang. Saya titipkanlah mobil saya di teman saya, ternyata digadaikan ya Mas ya, atau titip perawat bilangnya dengan nominal 180, diganti itu 200. Tapi ternyata selang berapa hari mobil saya lihat di GPS, loh kok mobil saya jalan itu ke daerah Magelang. Saya masih ingat banget ya, itu walaupun 2 tahun lalu, dari Magelang berjalan lagi ke Ungaran, Semarang. Nah, akhirnya kita mikir gimana caranya kita bisa, mobil saya nggak kemana-mana ya, otomatis saya minta tolong dong, ya kan Mas, sama orang-orang yang kita kenal, abang-abang kita yang dari Flores. Qadarullah saya bisa kenal sama orang-orang yang di kota manapun ya Mas, karena waktu itu di Ungaran, terus abang-abang kita di sana langsunglah merapat untuk mengamankan mobil saya, gitu. Nah, intinya singkat cerita itu udah kelar lah ya, mungkin kalian bisa lihat di video aku yang ini guys. Nah itu dia, itu ada penjelasannya secara detail, kalau aku lebih ke poinnya aja. Berjalannya waktu itu udah kelar ya Mas case-nya, udah kelar, kita sudah ada klarifikasi dan sudah ada surat pemberhentian kasus ya Mas. Oh iya, jadi itu kasusnya memang agak kurang sesuai fakta ya, karena memang di situ betul ada laporan dari terduga yang memindahkan mobil, justru kan itu melaporkan Tenovi sebagai pemilik mobil gitu, yang pada mana saat beliau melaporkan itu tidak ditemukan unsur pidana karena memang mobil semua atas nama Tenovi. Nah, penghentian kasusnya pun juga sudah ada gitu kan, bisa dikonfirmasi ke kantor kepolisian sekitar gitu kan. Nah, yang jadi poin di sini justru dengan diangkatnya kasus ini kembali gitu kan, justru akan memunculkan polemik baru gitu kan, gitu. Sebenarnya dari sisi Tenovi sendiri itu tujuannya yang penting mobilnya aja aman kembali gitu kan. Tapi memang kalau memang mau dibuka lagi juga siap memberikan klarifikasi, karena terkait kasus ini tuh ada dugaan-dugaan oknum-oknum yang memang terindikasi sindikat gitu kan, yang dimana mereka bekerja secara sistematis, berkelompok dan punya tujuan-tujuan yang melawan hukum gitu kan. Nah, hal inilah yang kita sayangkan, bahwa data-data pribadi keluar ya dari kasus ini. Nah, data-data itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan bagi yang mengeluarkan. Dari mana sumbernya, apa alasannya men-share data-data itu, sudah izin belum? Karena di situ data-data yang mereka keluarkan, di situ jelas tertulis namanya, nama Tenovi secara lengkap gitu kan, beserta dengan hal-hal lainnya. Nah, jadi banyak hal yang kita kaji. Nah, itu bagi pihak-pihak terkait, ya kita sama-sama aja pelajarin unsurnya, menurut kalian masuk atau enggak. Ya kalau menurut kita itu masuk gitu kan. Nah, ya kita coba lihat aja nanti perkembangannya seperti apa. Tapi memang dalam posisi ini Tenovi sendiri juga sebetulnya punya hak untuk melapor gitu. Kenapa pertimbangannya dari kemarin sejak kasus ditutup sampai sekarang tidak mau melapor? Karena memang fokusnya untuk kegiatannya Tenovi sehari-hari sebagai penggiat sosial, yang dimana kita juga udah ukur nih, kalau kita lapor ini kaitannya dengan sindikat gitu kan, dan memang kita kurang menyarankan untuk terkait lebih dalam dengan hal-hal itu. Tapi kalau memang dari pihak lain membuka gitu kan, ya silakan aja mereka ya buka gitu kan, kita hanya bisa bantu klarifikasi aja gitu kan, ya, melakukan upaya-upaya hukum itu masih kita pertimbangkan sih gitu kan, karena yang penting kan pada intinya itu mobilnya kembali. Betul. Jadi si pengacara yang kece ini dia ngomong katanya ini mobil donasi. Wah, iya. Iya kan Mas? Iya. Mana ada orang donasi mobil Alphard, Bapak, ya.
Jadi itu pure uang saya ya. Ya alhamdulillah kan saya ada dugaan juga katanya Mas tentang money laundry. Kalau money laundry itu beli mobil nggak perlu nyicil, belinya cash ya. Itu alhamdulillah masih nyicil guys ya. Makanya kok ada statement-statement sebenarnya di luar nalar ya Mas. Iya. Orang tuh bingung, aku juga gitu nggak tahu apa-apa tapi seolah-olah tuh Menggiring opini dia. kayak tahu gitu. Dia nggak ngerti apa-apa soal saya, tapi seolah-olah mengerti. Itu kan juga agak aneh ya. Dan harusnya sebagai pengacara lebih bijak dalam berbicara dan bersikap gitu loh. Kalau saya pribadi ketika mendapatkan info katanya nih atau belum akurat, belum A1 ya Mas, buat apa kita diberi Iya. statement itu kan? Apalagi di muka umum gitu kan. Ini pemilik mobilnya sendiri sama orang yang ngomong kayak tahuan orang yang ngomong gitu kan. Betul banget. Jadi diklarifikasi ya guys gitu bahwa itu bukan mobil donasi, itu pure uang dari saya pribadi. Dan saya juga selalu jelaskan katanya Teh Novi gaya hidupnya hedon, gaya hidupnya mewah katanya gitu Mas. Mewah apanya sih guys? Kalau kalian follow selama saya, viewers dan subscriber lama saya, kalian pasti tahu saya aja konten cuman pakai jeans kaos, tapi masa nggak boleh sih sesekali kita pakai baju bagus, benar nggak Mas gitu? Masa kalau misalnya kita ada acara apa kita harus pakai kaos atau apa jeans? Ya enggak lah, sesuai tempatnya lah. Kalau acara-acara formal ya pasti lebih Betul. Dan kalau saya pribadi kalau misalnya saya ikut arisan atau apa itu di luar dari yayasan guys, saya kan juga masih muda, kita juga butuh namanya Pergaulan, bersosialisasi, pergaulan sama teman-teman gitu. Apalagi saya dulu pramugari, ditambah teman-teman saya juga emang dari dulu banyak banget guys. Tapi kalian tahu lah kalau misalnya emang dari dulu saya dicap buruk, saya cap jelek, mungkin dari dulu banyak ya Mas yang speak up tentang saya. Gitu. Banyak orang-orang yang speak up terkait saya. Dulu misalnya kalau saya jelek di airline saya seperti apa, dulu kayak saya jelek misalnya di pergaulan saya, di teman-teman main saya itu seperti apa. Ini apakah ada selama 4 tahun yang speak up? Itu kan nggak ada gitu ya. Makanya dengan adanya statement seperti itu saya sih agak menyayangkan yang cuma dengar katanya tapi diberikan pengucapan oleh disebutkan di muka umum, disebutkan oleh seorang profesional, dan pada saat ini juga seorang profesional tersebut sedang lagi ada perkara gitu kan. Kalau memang dia membicarakan tentang materi perkara, klarifikasi tentang perkara, mediasi tentang perkara, mungkin itu masih sesuai konteks gitu kan. Nah ini kok udah melebar kemana-mana seolah-olah dia adalah seperangkat lengkap penegak hukum yang seolah-olah sekaligus pengacara, sekaligus polisi, sekaligus jaksa, sekaligus hakim gitu kan. Ya, ini yang perlu diluruskan gitu kan. Ini perlu diluruskan, dan menurut tim ini juga mungkin apakah perlu ada efek jera dan lain sebagainya, itu masih kita kaji gitu. ya.